Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Askia Fitria, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes Bapelkes Batam, golongan 3, angkatan 5. Pelaksanaan distance learning Latsar CPNS sudah memasuki agenda kedua. Agenda kedua ini berisikan materi tentang nilai-nilai dasar ASN. Seperti biasa, di hari pertama, agenda kami adalah melaksanakan Zoom meeting dengan tutor. Satu kelas yang berisi 8 orang diminta memberikan komentar tentang pelaksanaan MOOC agenda kedua. Kebanyakan dari kami sama-sama belum terlalu memahami 5 macam modul yang lumayan banyak halamannya tersebut. Beruntungnya, tutor kami, Ibu Dr. Gigi Risa, menyajikan kembali materi tersebut dengan baik. Nilai-nilai dasar ASN tersebut adalah aneka. Aneka itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas saja ya. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek dari akuntabilitas adalah, yang pertama, akuntabilitas adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi kepada hasil. Hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, memperbaiki kinerja. Maksudnya adalah memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, membutuhkan laporan. Yang kelima, membutuhkan konsekuensi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran, dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hari ini kami mendapatkan tugas kelompok untuk mencari video tentang sosok yang memiliki reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai aneka. Kami memilih profil Dr. Lee. Dr. Lee tersebut merupakan seorang dokter yang mendirikan rumah sakit apung pertama di Indonesia.
Beliau termotivasi untuk mendirikan rumah sakit tersebut karena tergerak untuk membantu masyarakat miskin dan terpencil yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan, agar mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian learning journal saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.